Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Ketika ada diskon atau promo yang ditawarkan toko, ya menarik gitu karena kan itu bisa menghemat budget kita. Kita sudah koordinasi dengan Pak Kadishub, kemudian dengan Dinas Perhubungan Provinsi terkait masalah pengaturan lampu merah. Sari berita, perilaku konsumen mempertimbangkan dua nilai, yaitu nilai tukar dan nilai guna. Satlantas Polres Cirebon Kota siapkan rekayasa arus lalu lintas terkait lampu lalu lintas di setiap perempatan jalan. Saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Perilaku konsumen mempertimbangkan dua nilai, yaitu nilai tukar dan nilai guna. Laporan selengkapnya disampaikan Yulianti. AB terhadap nilai guna. Semarak diskon atau dikenal pesta diskon menjelang event tertentu seperti hari raya atau misal bulan dengan banyak agenda liburnya menjadi hal yang biasa atau wajar bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida mengatakan, dalam konteks masyarakat Indonesia, Lebaran menjadi hari yang luar biasa, diiringi tradisi mudik yang memungkinkan orang untuk berusaha tampil beda dengan barang yang dimiliki. Menurutnya, sebagai bagian dari perilaku ekonomi, ketergiuran terhadap diskon merupakan sesuatu hal yang sah, karena orang berusaha mencari barang yang dianggap baik atau berkualitas dan bisa dijangkau dengan harga murah. Mengingat perilaku konsumen mempertimbangkan nilai tukar dan nilai guna. Perilaku konsumen itu biasanya mempertimbangkan dua hal, nilai tukar dan nilai guna. Nah, persoalannya keterkaitannya dengan ketertarikan pada diskon dan sebagainya. Mungkin kita lebih menfokuskan pada nilai tukar gitu ya, harga tadi, besaran biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sementara kita berkecenderungan AB terhadap nilai guna karena cukup banyak kasus sebetulnya kita membeli barang tertentu karena tergiur dengan diskon, tapi kemudian barang itu sebetulnya dalam tanda kutip tidak banyak dimanfaatkan. Dengan bahasa lain, berkecenderungan mubazir. Nah, inilah yang disebut sebagai salah satu bentuk perilaku konsumtif. Disebutkan Ida Ruwaida, dalam konteks masyarakat luar negeri, kalaupun musim diskon, mereka juga sangat berhati-hati untuk tidak membeli yang tidak sesuai kebutuhannya. Toko boleh saja menawarkan, tapi berbelanja dengan cerdas tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai konsumen. Sementara ibu rumah tangga asal Cangkring 1 Kota Cirebon, Gina, mengaku sangat tertarik ketika ada diskon di sejumlah toko modern karena bisa menghemat biaya. Secara pribadi memang sebagai ibu-ibu kan biasanya menjelang Lebaran itu kan pasti nih ada perlengkapan atau persiapan membeli pakaian, makanan, kue-kue atau minuman dan lainnya untuk persiapan Idul Fitri. Nah, ketika ada diskon atau promo yang ditawarkan toko, ya menarik gitu karena kan itu bisa menghemat budget kita. Namun demikian, walaupun ada promo atau diskon yang ditawarkan oleh supermarket, Gina berpesan agar ibu rumah tangga bisa membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan sendiri, serta tidak berlebihan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai mengapa masyarakat menyukai harga diskon yang berhasil dihimpun RRI. Wahyu, saya kalau belanja cari yang diskon, baju, celana, itu terus ya belanjanya sepatu, online, apa online banyak kan online. Banyak diskon juga ya? Banyak diskon. Ya lebih murah, lebih harganya terjangkau. Iya, sangat suka dengan harga diskon. Alasannya karena lebih murah ya dari harga yang biasa. Kemudian kan ini juga momen Lebaran ya, momen berbagi, sehingga dengan adanya diskon kita bisa berbagi lebih banyak dalam jumlah maupun dalam kuantitas maupun dalam hal yang lainnya seperti itu. Nama Rudi, saya pegawai swasta. Nah, baru ini sehari suka nggak sih dengan harga diskon? Suka ya, karena diskon walaupun mungkin barangnya tidak sebagus yang pada umumnya, tapi dengan adanya diskon sehingga ekonomi kita bisa, keuangan kita bisa terbagi-bagi, bisa untuk yang tadinya mungkin harga 100% jadi akhirnya diskon kan menjadi kita merasa diringankan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai bersikap bijak dalam mengelola keuangan jelang Lebaran, kita ikuti wawancara Alex Sunardi dengan praktisi ekonomi
Dr. Hajah Dewi Fatmasari, SE, MSI. Baik Ibu Dewi, menjelang Lebaran biasanya masyarakat Indonesia itu akan bersikap konsumtif ya Bu. Banyak kebutuhan yang dibeli, banyak sesuatu yang sebetulnya nggak diperlukan tetap masyarakat beli. Nah Ibu melihat bagaimana dengan sikap konsumtif masyarakat Indonesia menjelang Lebaran ini? Itu ya karena kadang ada istilah kan panik buying gitu ya. Jadi orang segala dibeli gitu kan ya. Jadi ada beberapa tips ya bagaimana sih mengatur keuangan gitu ya menjelang Lebaran. Pertama ya kita harus menentukan dulu nih anggaran untuk hari Lebaran gitu ya. Jadi harus merinci gitu loh apa sih yang menjadi kebutuhan untuk hari Lebaran gitu ya. Mengidentifikasi lah kebutuhannya apa gitu ya. Termasuk di situ adalah misalkan belanja baju dan sebagainya. Nah untuk itu kan ada anggaran itu kan ada THR gitu ya. Ada gaji. Nah gaji itu kan memang untuk kebutuhan tiap bulan gitu kan. Itu pasti gitu kan ya. Nah untuk yang kebutuhan Lebaran itu bisa dipakai dari misalkan uang THR gitu kan. Ada THR lah gitu ya. Jadi peruntukannya tuh. Jadi maksudnya jangan sampai tadi ya segala dibeli gitu kan. Jadi ya memang harus seorang ibu ini, ibu rumah tangga terutama ya, itu harus bijak, harus pandai mengatur keuangan, jadi memisahkan nih antara gaji, kemudian THR gitu kan. Kalau gaji kan memang tiap bulan rutin itu dikeluarkan. Nah, pengeluaran untuk Lebaran itu ya misalkan dari THR gitu ya. Jadi kan tidak banyak mengganggu uang gaji per bulan gitu ya. Namun jangan lupa juga nih cadangkan atau persiapkan gitu ya dana yang sifatnya darurat gitu kan. Karena kan untuk Lebaran itu banyak hal-hal yang ya harus ada lah dana yang dicadangkan, tidak dibelanjakan semua lah. Kemudian juga berbelanja ya harus sesuai kebutuhan gitu, jangan sampai mengada-ngada gitu kan. Jadi ya sesuai kebutuhan. Jadi makanya sudah rinci nih kebutuhan untuk Lebaran apa, termasuk baju anak dan sebagainya gitu ya. Misalkan untuk angpau, untuk apa gitu kan harus dibuat lah, hanya dibuat rincian lah. Kemudian nanti alokasinya berapa, itu bisa menggunakan misalkan uang THR. Kalau misalkan THR tidak cukup bisa menggunakan uang ini tapi tidak mengganggu uang yang biasa dikeluarkan untuk tiap bulan gitu. Biasanya kan menjelang Lebaran ini banyak diskon-diskon yang ditawarkan kepada masyarakat ya Bu. Apakah ini juga yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi bersikap konsumtif apapun mereka beli menjelang Lebaran itu? Itu pasti itu realitanya begitu. Ibu-ibu kan modis lah, modal diskon gitu kan. Jadi ya memang seperti itu. Itu kan strategi pasar juga ya. Untuk di momen yang jelang Lebaran itu pasti kan banyak diskon. Nah kalau kita sudah merinci, sudah ya tadi gunakan prinsip ekonomi itu kan, kembali kepada bahwa kita prinsipnya jangan tergoda lah. Itu kan hak, itu memang strategi pasar kan untuk menarik pembeli ya itu dengan diskon gitu ya. Ya cuman tadi kita harus tetap memikirkan ke depan gitu kan ya. Ada harus di-save gitu kan. Jadi tidak panik buying ketika mau Lebaran tuh segala dibeli. Ini karena diskon akhirnya nggak perlu juga dibeli. Itu kan salah satu ini trik ya untuk menarik. Tapi kalau kita sudah istiqomah gitu kan, kita sudah membuat berprinsip gitu kan bahwa kita akan belanja sesuai dengan kebutuhan, itu insya Allah gitu ya. Akhirnya kembali kepada bagaimana kita bisa mengolah keuangan itu dengan baik. Terakhir Ibu mungkin pesan kepada masyarakat agar menjelang Lebaran ini mereka tidak konsumtif dan tidak panik buying untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak mereka butuhkan. Ya itu tadi ya, harus bijak, gunakan prinsip ekonomi gitu ya. Ketika belanja itu tetap ya bahwa kita belanja harus sesuai dengan kebutuhan gitu aja. Satlantas Polres Cirebon Kota siapkan rekayasa arus lalu lintas terkait lampu lalu lintas di setiap perempatan jalan. Yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, begitu juga sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta, untuk jumlah lampu hijaunya kita lebih banyak. Jajaran Satlantas Polres Cirebon Kota akan memaksimalkan berbagai rekayasa arus lalu lintas untuk mensukseskan hajat nasional tahunan, yakni arus mudik balik Lebaran di tahun 2023 kali ini. Hal tersebut diungkapkan Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono Raharja kepada RRI di sela kegiatan pemantauan jalur arus mubal kemarin. Menurut AKP Triyono, salah satu rekayasa arus lalu lintas tersebut adalah pihaknya sudah melakukan koordinasi baik dengan Disub Kota Cirebon maupun provinsi untuk pengaturan lampu hijau di setiap perempatan jalan di Kota Cirebon agar lebih diutamakan bagi para pemudik baik dari arah barat menuju ke wilayah tengah dan timur maupun arah sebaliknya. Jadi kita sudah koordinasi dengan Pak Kadisub, kemudian dengan Dinas Perhubungan Provinsi terkait masalah pengaturan lampu merah. Memang kita akan memprioritaskan kendaraan yang
yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, begitu juga sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Untuk jumlah lampu hijaunya kita lebih banyak. Jadi untuk 2 jalur tersebut kita akan prioritaskan agar tidak menyebabkan kepadatan. Jadi kita penghitungan untuk waktunya kita diperbanyak untuk lampu hijaunya dari arah tersebut. Lebih lanjut, AKP Triyono Raharja menuturkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak dan instansi yang terlibat pengamanan arus mudik tahun 2023 ini agar para pemudik bisa lancar dan aman melakukan perjalanan arus mudik balik ataupun pulang ke kampung halamannya maupun sebaliknya saat kembali ke kota tempatnya bekerja. Aji Satria melaporkan. Pemerintah Kota Cirebon siap menyambut arus mudik balik Lebaran tahun 2023. Kesiapan ini diungkapkan Sekda Kota Cirebon Haji Agus Mulyadi kepada RRI. Menurutnya, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait siap menyambut kedatangan para pemudik yang diprediksi akan naik dari tahun 2022. Berbagai sarana dan prasarana disiapkan, serta koordinasi lintas sektoral juga terus dibangun. Sebelum memasuki arus mudik, semuanya diharapkan sudah siap dan para pemudik bisa nyaman dan aman ketika melintasi wilayah Cirebon. Pelaku UMKM Kabupaten Cirebon berharap dinas instansi menggandeng produk UMKM untuk bingkisan parsel Lebaran. Udah mulai nitip-nitip lagi. Geliat usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Cirebon selama Ramadan tahun 2023 terus meningkat. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cirebon, Maharto mengatakan, pergerakan omset pelaku usaha kuliner atau jajanan tradisional untuk takjil bertambah hingga 5% lebih. Produk UKM dalam kemasan tetap stabil, namun pasca Lebaran diperkirakan bisa kembali naik signifikan. Untuk tahun sekarang, kalau kelihatannya kalau masih harga-harga masih tetap, bahan baku masih stabil, kelihatannya masih bisa naik nih penjualan, kemudian omsetnya kelihatannya. Itu tergantung harga bahan baku nanti. Kemudian masih jalan lancar aja. Menurut Maharto, hasil pengawasan Dinas Koperasi dan UKM, khusus pelaku mikro saat ini tidak mengalami kesulitan. Pihaknya merintis pemasaran di berbagai event, basar, e-commerce untuk mendongkrak perdagangan online produk dari 200.000 UMKM Kabupaten Cirebon pada tahun 2023. Omset rata-rata UMKM masih di bawah 1 miliar rupiah per tahun. Banyak peluang usaha khususnya di Ramadan tahun ini, diantaranya basar di beberapa lokasi seperti di Terminal Harjamukti Cirebon, Basar Ramadan yang digagas UPT Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada H-7 Lebaran, serta lokasi pembukaan kios UMKM di Terminal Ciledug. Sementara salah satu pelaku UMKM, Sofi, bersyukur Ramadan tahun ini tetap ada pemesanan kue brownies crush, terutama stok untuk toko oleh-oleh khas Cirebon. Sebenarnya saya juga masih made by order, bikin sesuai pesanan-pesanan aja. Yang jelas makan yang konsinyasi ke toko oleh-oleh itu dulu makan mati ya. Sekarang kan sudah bangkit lagi, sudah mulai buka lagi gitu tuh. Udah mulai nitip-nitip lagi dan sudah mulai ada penjualan lagi di toko oleh-oleh tuh. Menjelang Lebaran, Sofi berharap dinas instansi terkait di Pemkab Cirebon dalam membuat parsel untuk karyawan dan relasi dari produk UMKM untuk mendukung keberlangsungan operasional mereka. Cece Rukmana melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan menggandeng Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli di Aula SMP Negeri Unggulan. Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar Dikbud Kabupaten Indramayu, Baman. Baman menyampaikan, rakor ini dalam rangka sosialisasi program kerja Dikbud tahun 2023. Tujuan dari sosialisasi ini sebagai upaya membangun sinergi dalam mendukung program Saber Pungli di dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu. Komunikasikan dengan baik untuk melakukan dan menjadikan perubahan dunia pendidikan untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, Kanit Tipitkor Satreskrim Polres Indramayu, Ibda Caswadi menjelaskan, pungli adalah pengenaan biaya yang seharusnya tidak ada pungutan biaya. Jalur Sindang Laut Pabuaran minim lampu penerangan jalan umum PJU. Mudah-mudahan bisa terrealisasi karena ini sangat penting sekali. Jalur Sindang Laut Pabuaran yang menjadi jalur alternatif arus mudik dan balik Lebaran di wilayah timur Kabupaten Cirebon masih minim lampu penerangan jalan umum atau PJU.
Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dan juga keamanan bagi masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Kubu Desa Cibogo, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Ahmad Hudori kepada RRI mengatakan terkait hal tersebut, pihaknya sudah berulang kali meminta kepada dinas instansi terkait agar di jalur Sindang Laut Pabuaran segera dipasang lampu PJU. Kami juga mohon dibantu terkait dengan sarana prasarananya, karena jalan ini jauh ke pemukiman dan kondisinya sangat gelap gulita. Jadi kami mohon dibantu untuk pengadaan lampu PJU-nya. Pak Kadishub, mudah-mudahan bisa terrealisasi karena ini sangat penting sekali. Ahmad Hudori mengingatkan kepada masyarakat yang melintas di jalur Sindang Laut Pabuaran untuk selalu berhati-hati karena minimnya PJU rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta kriminalitas. Alex Sunardi melaporkan. Zakat di Kota Cirebon tahun 2023 ditargetkan bisa terkumpul dan terdistribusi senilai 9 miliar rupiah. Tahun ini saya Basnas Kota Cirebon ini ditarget sampai 9M. Badan Amil Zakat Basnas Kota Cirebon telah melakukan pembinaan sosialisasi kepada unit penerima zakat UPZ yang berada di lembaga pemerintah, swasta, BUMN hingga BUMD mengenai zakat, infak, dan sedekah. Ketua Basnas Kota Cirebon, Haji Hamdan mengatakan UPZ juga akan mendata warga yang membutuhkan dan jangan sampai salah sasaran. Basnas Kota Cirebon akan menampung dan mendistribusikan dana yang terkumpul dari UPZ untuk segera didistribusikan kepada para mustahik atau penerima zakat. Dijelaskannya, berdasarkan data potensi penyaluran zakat di Kota Cirebon tahun 2023 ditargetkan dapat terkumpul dan terdistribusi sebesar 9 miliar rupiah. Tahun kemarin kan 6M ya targetnya. Tahun ini saya Basnas Kota Cirebon ini ditarget sampai 9M. Mohon doanya seluruh masyarakat agar sadarlah, harusnya tercapai. Kalau real dari keberadaan potensi yang ada di Kota Cirebon itu harusnya tercapai. Walaupun dengan data bukan uangnya ya, walaupun laporan-laporan dari warga UPZ yang lain berupa data, kami juga alhamdulillah yang penting tercapailah target tersebut. Basnas Kota Cirebon mengajak masyarakat untuk bersama menyukseskan penyaluran dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan. Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. KONI Kabupaten Cirebon harus sudah melaksanakan musyawarah olahraga kabupaten Musarkap paling lambat bulan Mei 2023. Ketua KONI Kabupaten Cirebon Hengki Kurnia mengatakan ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan Musarkap KONI Kabupaten Cirebon tertunda, salah satunya terkait anggaran. Ia menambahkan, saat ini panitia terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan Musarkap, di mana tahapannya akan dilakukan, salah satunya penjaringan dan penetapan bakal calon ketua KONI Kabupaten Cirebon untuk periode 2023-2027. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.